nggak tahu ya. Gue bilang musim ini tuh banyak kejutan. Ya, Gue kasih MU sedikit ya 40% lah, tapi 60% untuk gue tetap City. Kalau tahun ini mereka nggak bisa juara Champions League lagi, udah jadiin rumah makan Man City aja itu. Dia nggak akan jadi juara lagi. Kalau mereka sekarang nggak menang, bener-bener kutukannya Drogba berhasil tuh. Pep nggak akan menang UCL lagi. ya, kita ketemu lagi dalam Jas Saya dan tamu saya kali ini depan saya adalah Hanif Tamrin. Koci, dia malu karena Arsenalnya kalah, jadi dia menyingkir ke Kyoto. Beda yang pandit paling mahal, duitnya banyak. Kalau fans Arsenal tuh menyingkirnya ke gua, Bang. Kalau dia ke Kyoto, ke Jepang. Duitnya kebanyakan nih Coach Justin nih. Duitnya banyak dari Hanif juga gue denger. Hai Koci, mana dia sih? Halo. Halo. Jadi ini ya, melarikan diri karena Arsenal kalah ya? Pak, ini udah lama gue planning kali. Gue sih nggak begitu apa ya, nggak begitu. Gue itu tidak pernah punya harapan kalau Arsenal akan juara. Iya, dari Karena awal emang kualitasnya nggak bagus. Jadi pada saat kita di atas, ya kan gue selalu bilang kita enjoy aja. Iya. Dan ya gue sebagian besar dari 38 match mungkin 30-an gue terhibur. Jadi gue sih puas-puas aja dengan penampilan Arsenal. Kita harus realistis lah. Kualitasnya Oke. City jauh di atas Arsenal. Dari pelatih, dari sisi pemain, dari sisi permainan. Apalagi semenjak City ganti ke 3-4-1, itu udah unbeatable lah. Ada domba Kemarin Coach, mereka di sana? kalah lawan Brentford. Ada domba di Jepang, ada domba juga nggak? Pastilah. Banyak. Wah, Baru ini aja Sombong. baru tadi sebelum ke atas itu ada bocah lah. Pas gue keluar, gue mau jalan-jalan kan. Ini bocah ngeliatin gue terus gue biarin kan. 45 menit gue jalan, balik lagi, dia masih di lobi. Dia sampai, Coach boleh minta foto? Oh ya boleh. Sampai Di Tokyo juga. Sampai Kyoto dombanya. Domba is everywhere ya. Itu Domba is everywhere asli. Koci, Itu ya, ya. silakan. Terus. Nggak, gue September kan mau ke London dan Amsterdam. Itu sudah ada domba yang minta janjian tuh. Dan kita ketemu ya. Ya oke, ayo. Hanif jangan domba juga, Gimana, Coach. Nggak mau ngaku aja, Hanif. Iya betul. Hanif juga. Cuman tugasnya Hanif cari duit buat gue aja. Coach, kita ngelihat 4 besar Premier League sudah confirm ya. City, Ya. Arsenal, kemudian MU dan Newcastle. Yang paling down saya pikir adalah Chelsea sama Liverpool ya. Liverpool itu kan tahun lalu hampir juara Premier League dan juga finalis UCL, dan tahun ini parah banget gitu. Apa yang terjadi, Coach? Ya, gue itu satu prediksi yang gue saat itu Newcastle. Karena gue berpikir Newcastle dengan gaya gerasa kerusnya akan turun. Ternyata. Tapi Newcastle survive. Ini mungkin karena bukan Chelsea. Karena Chelsea kita lihat Chelsea itu nggak pernah di atas. Selalu tengah bawah, naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi. Jadi Chelsea gue rasa fansnya nggak ada harapan. Tapi Liverpool itu yang gue bilang, Liverpool nggak bisa diprediksi. Mereka punya kualitas untuk meroket, dan berapa match, 7 match mereka itu menang terus kan. Sampai Valen jebret ke Liverpool, nonton langsung seri. Disitulah mereka nggak lolos. Makanya gue bilang, makanya bilang, Len, lu mending nggak usah nonton deh. Liverpool menang terus. Gara-gara dia nonton tuh ya, Liverpool nggak menang ya. Gara-gara Valen nonton itu. Jadi gue bilang Liverpoolnya emang telat on fire-nya, sehingga mereka kalah lawan Newcastle. Newcastle kan kalau kita lihat 10-12 pertandingan terakhir
itu juga terseok-seok kan. Ya, up and down. Tapi karena Liverpool telat panasnya, jadi ya akhirnya juga si MU kalau MU like lolos itu udah berapa bulan yang lalu bilang gue feeling gue MU lolos. Hanya Newcastle sama Liverpool aja gue agak miss di situ. But it's football, it's EPL di mana sangat sulit diprediksi. Cuman gue nggak tahu ya, gue bilang musim ini tuh banyak kejutan. Ya. Bukan hanya Chelsea jeblok, bukan hanya Newcastle masuk Champions League, tapi juga Arsenal. Siapa yang menyangka Arsenal seperti ini? Ya kan? Kalau City juara, gue rasa semua udah bisa prediksi lah. Terus Liverpool terseok-seok, terus Brighton bermain luar biasa, mempersulit tim papan besar. MU yang awalnya jelek, habis itu meroket, terus ngedrop lagi di beberapa match terakhir. Yep. Ya jadi untuk gue musim ini musim yang bagus, yang luar biasa. Ya. Dalam arti nggak bisa diprediksi, banyak kejutan. Ya siapapun tim yang kalian pegang, gue rasa kalian menikmati banyak match musim ini di IPL. Ya, keren. Hanif, ada komentar tentang 4 besar Liga Inggris? Satu yang mungkin lupa disebut sama Koci, ayam ya. sayur. Dia tuh males banget. Apa itu? Apa itu ayam sayur? Kontribusi terhadap naiknya Newcastle gitu kan. Iya, karena kalau kita harus fair-fairan kan musim lalu dia lolos Liga Champions dan siapa sih yang nyangka gitu Antonio Conte loh, kita ngomongin Conte loh Bang Helmi. Nama besar. Conte kan Ya, sorry, gue menang tiket gara-gara ayam sayur. Sampai gue berani taruhan loh sama Justin loh, tiket bisnis loh gitu loh. Maksudnya mau bisnis. Gue tiket bisnis ini, udah nggak boleh pulang ke rumah gue. Dia gak rela banget nih Coach. Kalau bininya tahu bahaya ini. Udah tahu. Gue kalau sekali lagi gue taruhan sama dia, udah gue nggak boleh pulang ke rumah bang. Karena kalah mulu. Karena yang ini gue udah gue yakinin istri gue, sayang. Kali ini aku pasti menang sayang. Gue udah ngomong gitu. Kalah lagi bang. Gue bener-bener bang. Akhirnya Padahal dia kalau prediksi kan suka meleset. Nah itu dia. Iya. Makanya emang hokinya gede aja. Tapi jangan diajak taruhan aja. Iya. Itu dia kalau meleset tuh nggak ada isinya tuh. Justru bang, kalau ketika diajak taruhan, Bang Helmi bayangin. Arsenal, kan taruhan gue sama Justin itu adalah Spurs akan finish di atas Arsenal. Karena tuh pas gue ajak musim lalu, dia nggak berani. Nggak berani nih dia, dan terbukti kan Spurs finish di atas Arsenal kan musim lalu. Gitu kan, akhirnya masuk Liga Champions di pekan terakhir deh tuh. Nggak berani nih Coach ini, karena dia udah ini. Nah pas musim baru, gue panas-panasin, dia berani bang. Gitu. Dan ternyata taruhan keberuntungan ini bikin Arsenal melejit tinggi bang. Siapa yang nyangka Arsenal ada di posisi 2 dan nomor 1 berbulan-bulan ya. Dan hampir mayoriti dari musim berjalan dia jadi puncak klasemen. Ini kata orang Palembang ya, orang pintar itu cuma bisa dikalahin sama orang hoki. Nah itu, udah. Ini orang hoki. Hoki banget. Udah. Dengerin kalian berdua dengerin. Gue itu 6 kali beruntun menang tiket. Do you think itu hanya hoki? Ayo gue tanya. Hoki lah lo ah. Ya tapi kan maksudnya itu kontribusi juga lah. Maksudnya ayam sayur, Spurs, nyungsep. Selain tadinya nggak ada Chelsea, nggak ada Liverpool, nggak ada Spurs yang bersaing buat seenggaknya posisi 4, 5, 6. Akhirnya Newcastle bisa jadi lebih nyaman gitu, ada di sana gitu. Karena memang performanya gila. 3 kali ganti manajer. Conte dipecat, Stellini, Ryan Mason makin nggak jelas gitu. Jadi menurut gue itu juga berkontribusi banget gitu. Tapi mereka udah dapat pelatih baru ya sekarang ya? Pocket belum. Ya? Pocket kemana? Belum. Ke Chelsea. Belum. Nah itu dia sampai sekarang belum bang. Saking nelongsonya ini klub. Ganti logo aja lah. Jangan ayam lagi. Koci, kalau nggak Sama salah Arne Slot aja ditolak. Pelatih Feyenoord, Arne Slot itu menolak Spurs. Jadi tuh Arne Slot menjadikan Spurs sebagai bumper agar dia dapat kontrak lebih bagus secara valuasi dan secara durasi. Jadi dia setelah dihubungin sama Spurs, dia jadiin itu bahan negosiasi untuk dia perpanjang kontrak bang. Dan akhirnya dia perpanjang kontrak berapa tahun, gajinya naik. Digituin Spurs. Asin banget ya. Coach, apakah gue dengar rumor nih Harry Kane akan keluar ya? Mungkin, atau dia katanya udah main mata dengan MU. Udahlah, nggak keluar juga nggak apa-apa, tahun depan dia pasti ke MU dan free transfer. Udah dapat kabarnya? Gini. Jadi ada beberapa berita yang bisa dikaitkan dengan hengkangnya Harry Kane. Oke? Harry Kane ini kan gini, menurut gue ya, striker sekarang
itu nggak banyak. Benzema, Lewandowski stay, Osimhen, Vlahovic, Harry Kane. Praktis ini adalah striker yang diincar oleh banyak klub. Contoh Munchen butuh striker juga. MU butuh striker. Bahkan Arsenal pun masih butuh striker. Madrid butuh striker. Nah, jadi Madrid butuh striker. Nah, ini yang gue maksud. Ini beritanya lagi kenceng bahwa Benzema akan cabut. Digaji 100 juta. Dia akan cabut. Nah, kalau Benzema cabut, Mariano Diaz cabut, Asensio cabut, Madrid butuh striker. Bukan Vini satu, kemungkinan juga dua. cabut ya, karena kasus rasialisnya ya. Mungkin. Ya. Jose Lu udah diambil 33 tahun dari Espanyol yang terdegradasi. Ini mungkin jadi cadangan. Tapi dia butuh main striker untuk gantikan Benzema. Justru gue bilang, Harry Kane bisa banget ke sana. Karena Levy bilang, gue nggak mau lepas Harry Kane ke klub lokal, klub IPL, ke Premier League. Jadi either Harry Kane ke Munchen atau ke Madrid. Munchen gue nggak yakin, mereka bayar Haaland aja nggak bisa. Nah, Harry Kane pasti lebih mahal. Madrid duitnya banyak dan Madrid sadar setelah musim ini di mana mereka cuma menang Copa del Rey, mereka sadar bahwa mereka harus invest di pemain, bukan hanya pemain muda tapi pemain yang benar-benar bisa perform langsung, yaitu Harry Kane. Jadi gue nggak kaget kalau Harry Kane seandainya ke Madrid, nggak ke MU. Bukan karena MU nggak bisa bayar, tapi Levy nggak mau lepas. Iya, dan kita semua tahu bahwasanya Daniel Levy is a very tough negotiator. Jadi lu, ya contoh kemarin aja di musim 2 musim yang lalu ketika City datang buat Harry Kane nawarin 100 juta pound, dia minta 150 bang. Ya. Gitu, dan pasti bintang-bintang Spurs yang dilepas tuh rata-rata dengan transfer yang kalau nggak mecahin rekor atau harganya fantastis. Oh iya, dari Gareth Bale, Mana ada Luka Modric, yang dilepas harga fantastis? Ya. Iya, selalu Coba lah. lu sebut. Luka Modric, Mana ada Gareth Bale. bintang Spurs? Ya, terakhir Modric mungkin. Habis itu kan nggak ada bintang Spurs lagi yang dilepas. Dia emang bintang aja Mas Spurs nih. Gua nggak tahu tuh, gua bingung. Iya, dan ini kan arguably itu kan aset paling paling mahalnya dia lah sekarang kalau di Spurs. Iya, Apalagi sih yang bisa dijual mahal. Tapi kemahalan untuk pemain yang tinggal kontrak 1 tahun sih. Dan dia udah usia 30 bang. 30. Nah, menurut gue nih, ini akan ada dinamika karena kalau benar memang nanti Benzema pindah dan kondisinya terkini, kalau mungkin Koci juga udah dengar, itu Hasan Salihamidzic dan juga Oliver Kahn di Bayern Munich itu baru aja dipecat sama dewan pembina dari Bayern Munich. Dua sosok ini yang menjadi orang-orang yang menolak kehadiran pemain-pemain bergaji tinggi dan usia tua. Tadinya kan sebenarnya Ronaldo tuh ditawarin ke Bayern, bang. Itu alasannya kenapa dia sampai berpisah sama Jorge Mendes, agennya yang udah puluhan tahun megang Ronaldo, karena Jorge Mendes nggak bisa mewujudkan transfer dia ke Bayern. Jadi Ronaldo marah, akhirnya dia pecat Jorge Mendes, dia appoint manajer pribadinya. Nah, yang nolak itu kan sama Salihamidzic karena dari hitung-hitungannya dia itu nggak masuk akal nge-hire pemain berusia di atas 30 dengan gaji segitu. Kasusnya ini Harry Kane sama, udah masuk usia kepala 3, kemudian gajinya cenderung tinggi karena di Spurs aja kan dia udah 300.000 pound per pekan. Nah, berarti dia harus bayar transfer untuk pemain 30 plus gaji. Nah, ini yang kebijakan yang ditolak oleh Kahn dan si Salihamidzic. Nah, 1 jam setelah Bayern resmi mempertahankan Bundesliga untuk ke-11 kalinya, mereka dipecat, bang. Dan yang ditunjuk itu adalah orang lama, Karl-Heinz Rummenigge, sama ada beberapa dewan yang lama lah. Dan definitely policy-nya jadi shifting lagi nih. Bayern nggak takut untuk nge-akuisisi Harry Kane. Jadi akan menurut gua ini akan Harry Kane bisa kemana-mana ya? Bisa kemana-mana dan posisi tawarnya Levy jadi lebih tinggi karena dia nggak perlu lepas ke MU, nggak perlu lepas ke tim Premier League. Itu in this case let's say ya yang lain lah ya gitu di Premier League gitu yang butuh striker dia nggak terlalu urgent. Gue dengar gitu. cerita tuh Anip ya, Kochika mereka udah main mata tuh. Jadi Kane tetap setahun ke depan ini di Spurs, habis itu free transfer ke MU. MU udah siap jaga nih. Ya karena kayak kan Robin van Persie dong, dapat pemain bagus tapi udah 31 tapi tetap dan bisa kasih. PSG juga kan banyak menjalankan itu kan, jadi nggak perlu transfer mahal, gajinya boleh ditinggiin gitu, tetapi free transfer. Oke, tapi kita lihat ya, menurut saya Bayern tahun ini tuh beruntung. Jadi kalau 2 orang itu dipecat,
Tahun ini walaupun juara tuh beruntung aja. Itu Dortmund aja yang menurut gue sih nggak punya mentality untuk menjadi juara. Ya gitu nih. Ya, ini juga sebenarnya kan gelar itu ada di tangannya Dortmund sendiri Dortmund, di pekan ya? terakhir. Dan kita bisa bilang mereka bottle it gitu kan. Jadi Iya, mereka melepaskan peluang itu sendiri. Main di kandang, Iya. lawan tim yang nggak kuat-kuat amat, draw. Iya, dan kalau kita lihat juga secara rataan pemain dari Dortmund ini agak timpang sih menurut saya, Bang. Gitu. Antara udah terlalu senior kayak misalnya Rafael Guerreiro udah 31 32, Ya. Marco Reus gitu kan, atau yang udah di twilight karirnya gitu kan, kayak Mahmoud Daud aja mau nerima pinangan Brighton gitu. Matt Hummels juga udah dibuang sama Bayern Munich gitu. Sama yang muda banget kayak Jude Bellingham. Jadi mungkin untuk bisa mengarungi pacuan juara dan mereka pun baru merengsek ke posisi atas kan di Ya. pekan terakhir. Bang. Terakhir betul. Gitu, Itu dan- karena Bayern miss beberapa game Iya. juga ya kan? Nah itu bedanya di situ mental Bayern yang udah selama ini Ya, ya. mendominasi ketika when it matters the most, Ya. mereka stay cool dan akhirnya Jamal Musiala kan yang akhirnya menjadi penentu pemain mudanya dia gitu. Nah itu bedanya Bang di Dortmund menurut gua ya mereka belum bisa keep the cool in the head gitu ketika benar-benar dibutuhkan gitu. Apakah ini akan terjadi juga kepada City ya? Karena City juga dianggap mentalitinya di UCL, Di UCL gua terutama sepakat, final. Bang. Di final loh ya. Di UCL sepakat Ya. gua, masih dipertanyakan question Ya, mark. lawan Inter tuh yang lebih karatan gitu, punya mentality untuk menjadi juara UCL. Koci gimana menurut Koci? Itu teori semua itu. Cie. Sama kayak orang bilang, ya Milan punya sudah menang 7 kali Champions League di Eropa. Sekarang gue tanya, berapa tahun terakhir Milan masuk ke semifinal UCL? 12 tahun yang lalu. Oke. Berapa tahun terakhir Inter menang Champions League? Di bawah Mourinho 2010. 13 tahun yang lalu. Iya. Dalam 13 tahun berapa kali Inter masuk final? 0.0. Jadi DNA-nya di mana? Jadi lu gue nggak ngelihat itu. apa favoritin City nih? Ya, gue bilang dari Inter di Serie A pun masih ups and down, nggak Yes. konsisten. Yes. Sementara City meroket. Kalau lu hitung lawan Brighton seri atau lawan Brentford kalah, ya salah besar. Mereka juga tahu, mereka nggak ada hungry-nya nggak ke sana. Hungry-nya cuma kedua match, yaitu lawan MU sama lawan Inter. Kalau tahun ini mereka nggak bisa juara Champions League lagi, udah jadiin rumah makan Man City aja itu. Dia nggak akan jadi juara lagi. This is the moment. Iya, sepakat. Sama kayak Kualitas pemain memadai semua, permainan memadai, gak ada pemain penting yang cedera. Ake sudah kembali. Jadi apa yang membuat City nggak perform? Kalau sana mereka tetap nggak juara, sekali lagi Inter tetap punya peluang ya. Gue tidak bilang bahwa Man City pasti juara, tapi peluang besar definitely ada di Man City. Kalau mereka punya rasa lapar untuk menyelesaikan anomali ini dan itu, nggak ada alasan untuk situ untuk tidak juara. Tapi Koci, 3 pemain City yang andalan lagi cedera nih. Apa? Cedera Kevin De ringan. Bruyne, Grealish, Mungkin Ruben Dias. lawan MU nggak main. lawan MU mungkin. Tapi lawan Inter main. Itu lebih penting daripada lawan MU. Wah, agak kurang ajar ya. Ya iyalah. Ya orang City dong, City komentar dong. Enggak, kalau Kita gua ngomong gini, UCL dulu. Sebenarnya gini, Ya. gue sepakat sama Koci. Kalau misalnya City nggak menang, jadiin paguyuban aja lah gitu. Iya. Karena kan semua ingredients-nya harusnya mereka punya musim Ya, ini. it's gitu now the kan. time. Iya, It's now or never. iya. Itu gue sepakat. Ya, gitu. betul. Betul. Tapi maksud gue tuh bukan kepada Inter punya DNA atau apa. Enggak, gue juga nggak ngomong DNA Inter adalah Eropa. Enggak, toh dia juga baru juara 3 kali kok gitu. Iya. Nggak kayak Liverpool Madrid. atau misalnya Madrid gitu. ya. Itu beda banget. Makanya gue bilang jinx-nya City itu kan di Madrid di semifinal. Kalau bisa ngalahin Madrid, kemungkinan besar juaranya lebih besar gitu. Nah, however, gitu kita ngomongin City ini belum pernah juara di Liga Champions, Bang Yes. Helmi. Gitu. Kita semua nonton lah. 2 tahun yang lalu ketika mereka ketemu di final lawan Chelsea. Semua orang juga dukung City. Semua juga prediksinya City menang. Dan selalu ada keputusan-keputusan yang bikin
itu dipertanyakan. Nah, di final lawan Chelsea, itu kan Aguero nggak main, Bang. Padahal dia fit. City Pep main pakai false nine. Itu yang dipertanyakan. Tapi kalau itu berhasil, itu nggak akan dipertanyakan, Bang. Ya. Kalau City menang nggak akan dipertanyakan. Nah, ini kan yang sebenarnya mungkin analisa dari orang-orang itu relates ke faktor mental. Mereka belum pernah ada di stages itu sebelumnya. Tapi musim ini, itu kan City udah pernah berarti kan, udah pernah ketemu Chelsea. Sekarang yang hilang kepingan terakhirnya tuh, udah ada, namanya Erling Haaland. Kalau dulu mungkin di final yang kemarin lawan Chelsea, kenapa dia main milih false nine? Karena di musim itu Aguero juga udah menurun, Bang. Nggak bagus-bagus amat, Nggak betul. bagus-bagus amat. Setuju. Makanya dia ditransfer ke Barcelona semusim setelah itu dan terbukti nggak main juga dan akhirnya punya masalah jantung kan, gitu. Nah, ini yang sebenarnya udah berbeda di musim ini di mana ada Erling Haaland dan jinxnya udah dilewatin, Madrid udah dilewatin. Jadi psychological wise memang harusnya bolanya ada di City, tapi balik lagi, mereka belum pernah menang, Bang. Gitu. Itu sih dari perspektifnya fans yang realistis gitu ya. Kayaknya kalau di final ya masih imbang lah gitu kemungkinannya. Bisa aja Inter kayak yang Koci bilang, tiba-tiba kita kesetanan ngomongin ya. Simone Inzaghi nggak pegang bola 90 menit, counter attack 90 plus 3. Satu shot on goal, menang. Bisa aja. Mourinho bisa. di semifinal. Mourinho iya. Cuman event sistem gini ya, dengan 3-2-4-1 City itu ketemu tim parkir bis juga. Dan mereka bisa menghandle. Dan kalau kita lihat Inter itu nggak konsisten banget cara mainnya loh. Satu, kedua, Inter ini bukan Inter zaman sepak bola Italia bisa bertahan luar biasa. Sekarang nyaris nggak ada tim Italia yang main bertahan, nyerang semua. AC Milan, Dulu kan Lazio, Atalanta. Ya, sekarang itu nggak ada. Jadi, what makes you think Inter pun nyaris nggak pernah bertahan di Serie A? Terus kenapa tim yang nggak pernah bertahan mendadak disuruh bermain bertahan terus menjadi hebat? Di atas kertas bisa-bisa aja. Tapi kan sepak bola ini yang dilakukan oleh manusia. Manusia kan butuh form of the day kan. Kalau lagi naik, percaya diri, semua kompak, solid dan lain-lainnya, nggak dirubah-rubah, 11 starter terus yang main kan nggak ada alasan. Nah, sementara Inter ya oke aja sekali-sekali Zeko sama si Martinez kan selalu jadi starter. Ya. Di saya pun juga oke aja dengan Dumfries dengan siapa itu namanya sebelah kiri. Di Marco, Koci. Ya Di Marco. Tapi di tengahnya kuncinya City, permain City kan di tengah. Apakah iya pemain kayak Barella, Brozovic bisa menahan? Iya, bisa menahan permainan between the line-nya City. I don't think so. Karena Inter dalam selama penyisiannya nggak pernah ketemu tim yang benar-benar papan atas. Oke, City ketemu Munchen, ketemu Madrid, Munchen ketemu PSG, Madrid ketemu Chelsea, Liverpool. Ini grup yang dimana mereka langsung ketemunya tim-tim berat lah. Nah, Inter kan enggak. Pakai Next Parabola. Yakin nih bukan piring, kecil banget. Instalasi mudah, kualitas gambar jernih, gratis 100 channel terlengkap. Pakai Next Parabola jadi maksimal. Oke. Jadi untuk gue banyak sekali faktor yang membuat gue ya ini harusnya this is the moment. This is the moment untuk City menang. Kalau mereka sekarang nggak menang, benar-benar kutukannya Drogba berhasil tuh. Pep nggak akan menang UCL lagi dengan selain dengan Barca. Karena benar-benar gue cuma lihat this is the real moment. Bang Helmi juga menjadi mau juara. menang City. Kalau gua sih sebagai fans MU kalau bisa City jangan menang dulu lah biar sehebat-hebatnya apa sekarang kan nggak juara UCL. Ini subjektif ya, subjektif. Kalau Premier League ambil, mau diambil terus juga nggak apa-apa. Tapi tahun depan Ten Hag udah bilang kita sudah berbeda ya. Oke, kita jam dulu ke ini coach. Gua minta lu dulu deh ke final Piala FA ya. Jadi City lawan United. Jadi derby kota Manchester.
prediksi lo, preview atau ini lo ulasan lo gimana Coach? Kalau Hanif pasti bela Gini. City lah. MU itu salah satu dari sedikit tim EPL yang berapa kali ngalahin City. Jadi menang lawan City bukan sesuatu yang spesial untuk MU. Oke. Tapi kembali lagi, MU yang sekarang away, ini kan main away di London mainnya. Main away Wembley, itu ya? jelek sekali. MU away itu beda banget dengan MU home musim ini. Oke. Bahkan mereka lebih sering kalah away daripada home. Ya, satu. Kedua, permainan MU semenjak Rashford mandul, Iya. tuh siapa yang cetak gol? Sekali-sekali Casemiro dengan headingnya, sekali-sekali ini, tapi nggak ada yang benar-benar bisa diumpan terus bisa jadi killer lah. Nggak ada. Ini yang jadi masalah dengan MU. Sementara sekali lagi Brighton 2 kali nggak menang lawan Brighton Brentford. Nah sekarang menetapkan tunjangan. Udah, oke guys, 2 kali kita force, sekarang kita akan on fire. Dan entah Kevin De Bruyne main, entah Grealish main, untuk gue is not an issue. Nggak ada Grealish, ada Foden. Nggak ada Kevin De Bruyne, Bernardo Silva digeser ke tengah, Mahrez yang main di kanan. Nggak ada masalah. Ake sudah turun. Jadi dan mereka tetap bermain as a machine. Sekali lagi, apakah MU peluang? Oh ya, pasti MU punya peluang karena mereka berapa kali mengalahkan lewat counter attack. Cuman counter attack ini berapa kali jebol dengan 4-3-3, tapi nyari nggak pernah jebol dengan 3-2-4-1 karena Stones digeser ke depan. Titik lemahnya, gue masih ingat waktu lawan Spurs 3 tahun yang lalu di semifinal kalah karena Stones sebagai center back bikin blunder berapa kali. Tapi Stones sekarang digeser ke tengah. Stones kehilangan bola, masih ada 3 pemain belakang yang cover. Jadi mereka nggak bisa disurprise dengan counter attack-nya yang diharapkan oleh MU ini. Maka dari itu gue bilang kembali, gue kasih MU sedikit ya 40% lah, tapi 60% untuk gue tetap City. Dalam arti 40% itu MU nggak dibantai, tapi tetap dapat peluang. Tapi secara 90 menit, I think City will win the game. Ini momennya untuk treble untuk City ya. Ya, kritikalnya di sini. Ya, apakah mereka bisa meraih treble? Ya, nobody knows. Ya. Gue bilang nggak ada guna juga. Lu bermain bagus, procedure sampai jadi juara, singkirkan Arsenal. At the end of the day, FA lu kalah, UCL lu kalah. For what? Ya kan? Ya. Justru Tapi permainan bagus ini harus ditutup dengan hadiah yang mereka layak dapatkan selama semusim, yaitu FA dan UCL. Coach, kalau menurut lo jadinya apa untuk City lebih gampang mengalahkan Inter daripada mengalahkan MU ya? Oh iya, jelas. Inter gue kasih 5%, MU masih 40. Wah, Hanif lah yang ketawa nih sekarang. Menurut fans City to the bone nih. Iya, jadi ini tuh ketemu United, posisinya tuh lagi harum banget nih Bang. Pep Guardiola baru aja menang LMA Manager of the Year, yang nyerahin pialanya Sir Alex gitu kan. Itu kayak passing the button lah gitu kalau kita bilang. Ya. Erling Haaland baru aja kepilih 2 Player of the Season, Young Player of the Season. Digondong dua-duanya sama dia. Gitu. Performa lagi tinggi-tingginya gitu. Cuman di pertandingan terakhir, derby terakhir, gue kan nonton langsung Bang, di Old Trafford gitu kan. Kalah tuh kan, gitu kan maksudnya. Ekspektasi gue tuh sebenarnya ada kejutan gitu. Karena ketika pertandingan terakhir itu Erling Haaland nih bisa dimatiin secara kolektif sama pertahanannya Man United. Lisandro ya. Jadi harapan gue, walaupun Lisandro mungkin nggak akan main di final, gitu kan, gue pengennya tuh ada nih 1-2 kali di musim ini sebenarnya Pep Guardiola tuh mainin Julian Alvarez barengan sama Erling Haaland sekaligus. Tapi sebenarnya Alvarez dimainin di kanan atau bahkan di posisinya Kevin De Bruyne beberapa kali. Nah, ekspektasi gua kalau ini dilakukan itu konsentrasi ke Haalandnya buat matiin Haalandnya jadi kepecah Bang. Gitu. Ketimbang gua naruh Bernardo Silva di sana atau misalnya pemain kayak Riyad Mahrez gitu yang ada di situ.
preferensi gue adalah itu, karena ini gue pengen ngelihat gimana Man United bereaksi terhadap ini. Itu sebenarnya ekspektasi gue, karena kalau ngelawan City yang pegang bola terus-terusan, United udah sering bang. Gitu, tapi kalau misalnya emang nusuk dengan adanya lebih banyak pemain depan, mengambil resiko, ini gue rasa peluangnya akan lebih besar. Kita punya Garnacho, sayang sekali Anthony cedera ya. Iya. Jadi MU itu strikernya cedera semua, Martial cedera, Martial cedera. Weghorst ngeselin makin lama gitu ya. Nggak bisa diandelin, Iya. nggak bisa bikin gol. 17 pertandingan cuma 2 gol bang. Iya, udah di depan ini nggak pernah ngegolin. Dia tuh spesialis melayang gitu terbangnya. To the moon. Ngerecokin. Mungkin karena ini juga kali Coach ya. Weghorst ini kan punya kemampuan bola-bola atas yang bagus. Nah, Iya. sekarang tuh yang gue lihat sayap United tuh nggak ada tipe pengumpan. Nggak ada tim Nggak bagus. nggak ada pernah tipe yang punya supply, betul. crossing bagus tuh nggak ada. Ya, Kalau ya, dulu ya. kan ada Beckham, Betul, ada Giggs. betul, betul. In fact, Anthony Valencia deh, bahkan Iya, masih iya, iya. bagus banget crossingnya. Ya apa yang mau diharapin sama crossing Wan-Bissaka? Kalau Coach bilang average wingback. Keren Atau Coach. yang bisa nge-cross kan tekniknya cuma Luke Shaw. Tapi Luke Shaw juga kayak bakal dijadiin back tengah. Dengan pertandingan-pertandingan penting kayak Tapi gini. kan masih ada Varane, Lindelof lagi bagus-bagusnya ya kan? Ya, tapi Gitu kalau loh. feeling gua sih Bang, ini mah feeling gitu kan. Kayaknya Luke Shaw yang bakal jadi tandemnya Varane. Kalau Terus back sayapnya siapa? Malaysia atau si itu ya AWB sih. AWB kan pertahanannya AWB bagus lah. banget. Nggak ada yang lewat lah kalau di Ya, ini nama kalau AWB. kalau apa sliding kan Ya. tackle mah Gitu. keren. Jadi lo yakin City akan menang lawan MU? Kalau yakin sih 50-50 Bang, balik Ya. lagi. Cuman yang gue rasa ini lebih berat ketimbang Inter, gue sepakat. Karena dari 90 menit gue yakin United pasti minimal punya 4-5 peluang bersih. Itu yang selalu dirasain tiap ketemu United. Ya. Gitu. Peluang Ya, bersih yang kalau betul. dituntaskan bisa nyakitin City. Karena City butuh waktu lebih lama Ya. buat bisa penetrate ke kotaknya Man Ya United. tergantung. Kecuali match-nya ntar kayak Madrid. Iya. City 1-0, City 2-0, udah selesai dilibat. Selesai. Iya, Ya. tapi kalau 20 menit pertama defense-nya bagus banget, Ya. nah itu bisa. Di game pertama Premier League kan MU pernah ngalahin City gitu dengan menjaga Ya, 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 Haaland sering. sama mematikan Bukan pernah, aliran sering. dari Kevin De Bruyne kan? Iya. Ya, Zaman kita Ole lihat juga menang mulu, Bang. apakah jalan gitu. Oke, Coach, kita ini kan kompetisi liga-liga udah habis semua ya. Kemudian Ya. kita lihat bahwa yang berita itu adalah transfer pemain kemana dan yang paling menghebohkan hari ini adalah Benzema katanya udah hampir confirm akan bermain di Liga Arab Saudi menyusul Yalah. Ronaldo. Umur segitu dibayar 100 juta. Gue sebenarnya blur dibayar berapa, 200, 300, whatever. Tapi dari berita yang terakhir gue baca, itu bayar 100 juta. Dan Ya, 100 juta. gue kalau jadi Benzema, dan ini bukan Benzema aja, gue bilang Messi, Busquets, Alba pun akan ke sana. Jadi untuk gue sih make sense. Seumur 35 plus, I mean, lu tinggal cari duit lah. Alba 34 masih bisa 1-2 tahun. Mungkin Alba nggak dibayar 100 tapi dibayar 50 aja udah luar biasa, atau 75 whatever lah, ya kan. Jadi dan Saudi kan ngebet jadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Jadi dan mereka duit nggak ada serinya. Jadi mau Jadi mereka butuh mau ambassador, berapa? Lu ya? mau 50 juta? Enggak, jangan 50 juta, gue bayar 100 saja. Apa nggak mau datang itu pemain? Kan kasarnya begitu. Jadi untuk gue, makanya kembali lagi pembahasan kita tadi tentang Harry Kane. Harry Kane kemungkinan besar bisa ke Madrid atau musim depan ke MU. Tapi definitely Madrid harus cari satu striker di depan. Nah, Benzema feeling gue sih dia akan pergi. Dan di situ setelah Madrid ditinggalkan Casemiro terseok-seok. Sekarang ditinggalkan Benzema. Nanti Modric sama Kroos. Gue mau lihat seperti apa Madrid ini. Oke, Messi pun katanya akan ke nyusul Ronaldo ke Arab Saudi juga ya, Coach? Ya, Dengan gua gaji yang bilang ya, jauh di atas Ronaldo. Ya, jadi bapaknya Messi atau Jorge Messi sudah nggak sabar untuk menerima proposal dari Barca yang nggak datang-datang. Nah, Barca ini kan di bawah Laporte ini banyak
banyak apa ya, banyak bullshit lah ngomongnya. banyak drama juga ya. Datang ini itu apa, banyak drama, banyak sekali drama. Nah, salah satu drama adalah untuk mendatangkan Messi, oke? Ya. Mungkin peluang ada, tapi cuma 10%, 15%. Dan Arab udah jelas. Arab udah jelas, gue bisa gaji lu 300 juta atau 400 juta semusim atau 600 juta 2 musim, at least jauh lebih besar daripada Ronaldo. Dan mungkin dia bilang Messi ini kan nggak bisa bahasa Inggris, jadi dia mungkin dia orangnya kayaknya agak introvert ya, jadi mungkin dia bilang oke, gue mau datang kalau Alba sama Busquets ikut. Makanya itu gue nggak, ini sebenarnya udah 2-3 bulan yang lalu gue bilang di grup gue, jangan kaget kalau Alba, Busquets, Messi ke Arab. Nggak lama kemudian Alba mundur, Busquets mundur, itu udah dari tahun lalu kita kira-kira udah bisa prediksi, tapi Alba kan nggak. Nah, Alba gue juga akan ya karena friend-nya Messi. Jadi kalau gue dengar gosip bahwa Messi akan ke Barca, ya gue ketawa aja. Karena untuk gue lebih visible dia ke Arab dengan Busquets dan Alba daripada ke Barca. Udah ada Ronaldo juga di sana ya kan? Di Barca dia cuma dibayar 25 juta. Oke. Di Arab 300 loh, 10 kali lebih loh. Edan kan. Dan itu 2 musim loh, 600. Walaupun Liga Gurun ya. Ya, who cares gitu loh. Iya kan? Udah main 2-3 tahun lu bisa beli segalanya, who cares gitu. Mau Liga Gurun atau apa, nggak penting lah. Gue abis baca breaking newsnya di Athletic tadi bang, terkait Benzema dulu. Iya. Jadi tawaran terhadap Benzema itu datang kemarin gitu. Ketika 100 juta itu beneran di offered on the table, dia langsung hubungin Florentino Perez, yang ngasih tahu. Dan dia bahasanya adalah saya akan mempertimbangkan tawaran ini. Karena kan most likely dia cuma sisa 1 musim, 2 musim top lah ya di Madrid gitu. Iya. Nah, terbarunya hari ini dia menyampaikan sudah ada keputusan. Tapi dia belum reveal. Jadi dia udah ngambil keputusan nih bang. Dan gue sepakat most likely arahnya sama yang kayak Koci bilang, bakal diterima nih, gitu, penawaran 100 juta ini, karena ridiculous kalau nggak diterima. Ya ini gitu. kan karena pemain ini kan underpaid juga kan, di Madrid gajinya nggak tinggi-tinggi amat ya, dengan apa kesetiaan demikian luar biasa. Eden Hazard bang, yang paling tinggi di Eden Hazard Madrid. lebih tinggi. Main aja kagak gitu kan. Gitu. Sial banget ya. Kaitannya sama Messi, kenapa gue juga percaya dia nggak akan balik. Terlepas ya kemarin. Nggak akan balik ke Barcelona. Nggak akan balik ke Barcelona. Jadi Xavi kemarin ngasih statement kalau dia udah telepon personal Messi untuk meyakinkan seperti apa sporting project-nya. Kedepannya lu akan gue taruh di posisi mana, peran lu akan seperti apa. Tapi balik lagi, itu kan hanya apa ya, kata-kata mutiara bang, untuk bikin lo tenang atau apa segala macam. Ujung-ujungnya kan ada duit atau enggak di Barcelona. Nah, kenapa gue yakin nggak ada duit? Karena Matteo Alemany, direktur teknisnya Barcelona, yang initially mau ke Aston Villa, tiba-tiba batal bang. Jadi mereka itu nunjuk Deco awalnya sebagai suksesornya Alemany. FYI, Alemany ini itu yang convince pemain-pemain yang nolak Chelsea. Jadi kan Jules Koundé juga diincar Chelsea, akhirnya milih Barca. Kemudian siapa namanya? Rafinha. Diincar Chelsea juga milih Barca. Dua-duanya itu milih dibayar lebih murah, Bang. Di Barca ketimbang Chelsea. Gitu. Udah lihat tanda-tanda kali ini. Nah, itu kenapa? Karena ada Alemany. Jadi itu sekarang role-nya antara Deco dan Alemany. Deco ini kan agen pemain nih, Bang, sekarang. Dia punya perusahaan agency lah yang merepresent banyak banget bintang bola. Salah satunya Rafinha. Nah, si Deco ini menjadi juru transfer sekarang di Barcelona untuk nego-nego, ngasih kata-kata mutiara, angin surga buat para pemain. Tapi kan realistisnya Barca keuangannya lagi dikencengin. Alemany yang memberikan reality check. Jadi ini play good cop, ini play bad cop. Nah, kalau ada dua kayak gini, itu kan berat, Bang. Buat Messi dengan tuntutan gaji kayak gitu, secara bisnis udah nggak make sense dengan usia segitu. Jadi gue sepakat sama Coach Justin. Mendingan terima 300 juta di Saudi Arabia udah jelas. Kan sebenarnya ini hanya soal apa ya kalau kita bilang ya, emosional aja. Karena kan dia belum memberikan perpisahan kepada publik Nou Camp secara proper. Ya, jadi tiba-tiba nggak diperpanjang,
kok press conference nangis pindah PSG. Nah itu kan yang sebenarnya dari sisi Messi-nya pengen say goodbye lah gitu kan. Mungkin last dance lah satu musim atau apa. Tapi realistisnya menurut gue secara finansial nggak ketemu. Ya. Jadi benar juga ya kalau semua pemain itu pindah ke Liga Arab ya. Karena akan ada Ronaldo, Messi, Benzema gitu, Koci. Nggak Liga Gurun lagi dong. Nggak, bentar. Gue tambahin sedikit tentang Alemani. Alemani salah satu orang yang anti dengan datangnya pemain tua, dengan dipertahankan pemain tua. Jadi dia itu mau merombak Barca dengan banyak pemain muda. Makanya dia nggak setuju Messi datang. Dia pengen jual Pique, Busquets, Alba, dan berhasil. Salah satu alasan kenapa dia keluar yaitu karena Laporta tidak terlalu mendengarkan dia. Yang rekrut Lewandowski siapa, Coach? Kenapa? Tua. Yang merekrut Lewi siapa? Kalau Lewi itu requestan dari Xavi. Bang Helmi. Ya. Karena kan pada saat itu Lewi, Rafinya itu dari Xavi. Tapi yang mantan Lamas yang udah tua itu dia bukan orang yang pengen mereka balik lah. Itulah mungkin dengan kembalinya Alemani bukan sebuah hal yang positif untuk kedatangan Messi. Iya. Jadi Messi juga berpikir kalau lu nggak mau gue, yang ngapain gue di sini. Jadi sebenarnya feeling gue sih, ya fans Barca banyak yang berharap Messi datang. Gue bukan bagian dari itu. Gue sudah sangat berterima kasih dalam hidup gue bisa menikmati pemain bola seperti Messi. Tapi there is time to come, there is time to go. Dan untuk gue sih sekarang kita move on dengan eranya berbeda. Nah, Messi kalau gue bilang harus cari duit di Arab. Pergi ke tempat di mana dia lebih dihargai lah ya. Sama kayak Bang Helmi yang merelakan Cristiano Ronaldo. Gue rela banget lah. Ya, begitu. Tadi Bung Helmi tanya apakah ini Liga Petani atau enggak dengan datangnya bla bla bla. Ini gue kasih contoh ya. Kita tahu berapa tahun yang lalu, 8-10 tahun yang lalu, Cina itu jor-joran bayar gaji pemain yang 3 kali lipat lebih besar daripada Eropa. Akhirnya kemana? Hancur. Kita lihat MLS, datangkan Zlatan, datangkan Beckham, datangkan Chicharito. Udahlah, gue nggak ngerti lah, banyak pemain kakak dan lain-lain. Kemana MLS sekarang? Nggak kemana-mana juga. Jadi ini sebuah tanda bukan, gue sih nggak ngelihat pemain-pemain ini datang untuk mengangkat liganya, nggak. Yang gue lihat adalah pemain-pemain ini datang agar mereka lihat bahwa Saudi ini sudah terbuka. Dan faktanya memang begitu kan. Dan Saudi ini punya fasilitas bagus untuk mendatang murni untuk Piala Dunia 2030. Setuju. Bukan untuk liganya lebih hebat, datangkan Ronaldo, Messi, bla bla. Wong Ronaldo datang mereka dari Al Nassr itu dari rank 1 jadi rank 2 kok. Jadi apa kontribusinya? Oke, Koci, udah 40 menit kita, saya mau nanya terakhir nih, apa Feyenoord akhirnya menjadi juara Belanda ya? Dan apa Ajax di urutan ketiga? Apakah Ajax turun gara-gara ditinggal Ten Hag, Koci? Enggak, Ajax turun gara-gara ditinggal Overmars. Kalau pelatih Ten Hag keluar masuk, itu ada covernya lah. Dan selalu yang menggantikan itu kan siapa itu bekas asistennya Van Gaal, Schreuder. Schreuder itu pelatih bagus. Cuman penjualan pemain, penjualan Gravenberch, penjualan Nazraoui, penjualan Lisandro Martinez, Anthony, itu nggak ke cover. Mereka beli pemain yang jelek-jelek semua. Karena Overmars sudah cabut, ada kasus seksual apalah itu, pelecehan seksual Overmars cabut, dan Van der Sar kehilangan tandem. Maka dari itu Ajax menurun, Ajax benar-benar menurun, dan akhirnya Van der Sar pun baru resign. Jadi musim ini kita akan lihat revolusi di Ajax dengan orang-orang baru, dengan pelatih baru, dengan semua baru. Ini Van der Sar mundur apakah mau gabung dengan Ten Hag, Coach? Sangat bisa. Sangat amat bisa. Karena Van der Sar ada legendnya MU, tahu budaya MU. Jadi jangan kaget kalau
Van der Sar diminta gabung oleh MU, dan atas permintaan Ten Hag dan juga boardnya MU, Ferguson lihat, oh ya, Van der Sar kita kenal semua. Jadi dia 11 tahun di Ajax. Dia melakukan kerjaan yang luar biasa di Ajax. Jadi ya kita butuh seorang sosok Van der Sar, ya kita ambil. Sangat bisa. Sangat amat bisa. Oke, Coach, saya mau nanya terakhir. Hanif, udah ada bocoran City mau ngambil siapa aja ke depan? Kayaknya tenang-tenang aja ya City. Tenang aja. Yang pasti akan ngambil back kiri untuk musim depan, gitu. Pasti itu pencarian yang menurut gue udah panjang banget ya, udah panjang banget. Benjamin Mendy gagal. Sergio Gomez nggak jelas. Ambil Luke Shaw lah mestinya. Zinchenko di-convert ke situ juga nggak gitu. Dan potensialnya juga back kanan gitu. Karena kan sekarang itu yang udah pasti kan Joao Cancelo nggak dipermanenin sama Bayern. City nggak akan terima lagi. Jadi dia turunin harganya dari 65 juta pound. Sekarang harga Cancelo itu di market cuma 35, dipangkas. Biar Dia ada ke Arsenal dia. Ya, Arsenal bisa ambil. atau kabarnya sih Barcelona, Bang. Gitu. Mau ngambil. Itu juga mau dilepas. Berarti kan sisa Kyle Walker yang udah usianya mau 34, 33 gitu. Sama Rico Lewis. Gitu. Dia itu back. Nah, sebenarnya kan Akanji gitu kan. Itu kan sebenarnya back tengah yang memang dipaksain main di situ sekarang gitu. Dan tetap City butuh fullback atau wingback murni. Yang sekarang satu terlalu tua, satu terlalu muda gitu. Dan gua nggak kaget kalau misalnya nanti Pep ngulang lagi jendela transfer 2019-2018 di mana dia ngedatengin Kyle Walker, kemudian John Stones. Ya, tiga back di atas di harga 50 juta di window yang sama. Gua nggak kaget kalau itu terjadi musim depan. Gundogan pergi, siapa ganti? Gundogan kayaknya sih ini Bang gitu. Kalau gua ngerasa masih akan Gundogan pasti cabut gitu, tapi lebih mengkedepankan Foden karena terakhir beli pemain yang mahal kayak Calvin Phillips aja itu nggak kepake gitu. Jadi mungkin selama ini kan Foden selalu menjadi pemain serbaguna Bang. Kalau misalnya siapa lagi nggak main, dia main di kiri, dan terus bagus. dia main di kanan, dan selalu bagus. Nah, sebenarnya posisi naturalnya dia itu adalah gelandang tengah. Dari mulai akademi, di tim muda, U19, EDS, Elite Development Squad, dia itu tengah Bang. Jadi emang udah saatnya menurut gua itu akan didorong ke posisi naturalnya. Pep itu kan jarang sekali salah beli ya? Jarang. Ya. Kenapa? Ada apa dengan Calvin Phillips kok nggak bisa ya? Ya Calvin Phillips kan masalahnya cedera. Emang Bang. bapuk. Cedera. Jadi dia datang kecil. Enggak, gini Bang. Pep itu paling benci sama pemain yang datang overweight. Itu tuh udah golden rule-nya dia dari zaman dulu. Aguero aja datang overweight, itu diparkir Gabriel Jesus yang main. Ada 10 pertandingan beruntun Aguero dicadangin di awal-awal. Samir Nasri pas pre-season overweight banget, dibuang. Jadi tuh sama Pep, lu overweight 1-2 kilo aja, lu bahkan nggak bisa ikut latihan sama squad yang lain, first team, lu langsung di-ban. Calvin Phillips datang, overweight, 4 kilo, Bang. Di pramusim, ya habis lah sama Pep. Terus dia cedera. Terus pas Piala Dunia dipaksain kan untuk dia bisa cepet sembuh, recovery-nya buat Piala Dunia. Dan itu membuat makin gak jelas. Makanya dari situ udah makin jelek ya kalau lu udah masalah sama Pep, ya kalau lu nggak, makanya kan yang dia dimasukin menit ke berapa 84, 85, Calvin Phillips-nya senyum karena dia udah nerimo gitu. Alhamdulillah. Iya, kalau buat gua mah ya udahlah, lepas aja, udah ngaku lah ini investasi bodong. Liverpool kayaknya lebih butuh ya, nggak apa-apa lah. Investasi bodong. Oke, thank you Hanif, thank you Coach. Selamat liburan. Ya, salam untuk thank istri. you. Jadi selamat juga teman-teman. Ya, silakan like, komen yang sopan tapi ya, subscribe channel ini dan jangan lupa nikmati final Piala FA antara MU dan City, dan juga jangan lupa akan ada final UCL antara City lagi melawan Inter Milan. Bye.